Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulia Anggraini, NIM D1101171009, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura. Adapun video kali ini yaitu sebagai bentuk penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Kimia 1 pada Senin 07 Desember 2020. Adapun isi video pada kali ini yaitu membahas dua soal terkait dua bab. Bab pertama yaitu bab ketiga, hubungan massa di reaksi kimia. Adapun soal yang saya kutip yaitu latihan soal 3.11 pada halaman 94. Soal tersebut adalah sampel senyawa yang mengandung boron dan hidrogen mengandung 6,444 gram boron dan 1,803 gram hidrogen. Massa molar senyawa tersebut sekitar 30 gram. Apa rumus molekulnya? Nah, sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan sedikit bahwa untuk menjawab soal ini ada beberapa tahap. Langkah pertama yaitu menghitung mol boron dan hidrogen. Kenapa? Karena faktor yang diperlukan untuk mengubah antara mol dan gram adalah massa molar. Pada tabel periodik dapat diketahui bahwa massa atom relatif atau AR dari boron adalah 10,81 gram dan AN dari hidrogen adalah 1,008 gram. Sehingga dapat dituliskan bahwa untuk boron enam koma 444 gram boron sama dengan 1 mol boron per 10,81 gram boron. Sedangkan untuk hidrogen satu koma 803 gram hidrogen sama dengan 1 mol hidrogen per 1,008 gram hidrogen. Nah, dari konversi ini kita akan menghilangkan gram dan menyisakan mol sebagai jawabannya. Maka didapatkan jumlah mol boron sama dengan M per AR sama dengan 6,444 dibagi 10,81 sama dengan 0,596 mol atau setara dengan 0,6 mol. Nah, sedangkan jumlah mol H sama dengan M per AR sama dengan
1,803 per 1,008 sama dengan 1,789 mol atau setara dengan 1,8 mol. Nah, kemudian langkah kedua yaitu hitung perbandingan mol dengan cara mengalihkan dengan mol terkecil. Nah, tadi kan hasil mol boron itu 0 mol boron berbanding mol hidrogen. Nah, hasil dari mol boron yaitu 0,6 berbanding dengan 1,8 mol. Nah, sehingga didapatkan 1 berbanding 3 mol. Nah, karena sudah didapatkan B-nya 1, hanya 3, maka rumus empirisnya adalah BH3. Rumus empiris. Nah, setelah melakukan langkah kedua, dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu hitung rumus molekul dengan cara AR, buka kurung, BH3, rumus empiris tadi, tutup kurung, dikali N sama dengan MR. Karena tadi diketahui bahwa MR adalah 30 gram. 30 gram per mol. AR BH3N sama dengan MR. AN dari boron tadi kan 10,81 gram. gram. 10,81 gram per mol. Nah, ditambahkan dengan 3, karena hidrogennya ada 3 dikali AN dari hidrogennya adalah 1,008 gram per mol. Tutup kurung semuanya, dikalikan dengan N. Sama dengan MR. Maka kita tuliskan
10,81 gram per mol ditambah dengan 3 kali 1,008 sama dengan 3,024 gram, sama-sama gram per mol ya, gram per mol, dikali, tutup kurung lagi, dikali dengan N sama dengan MR. Maka didapatkan dari penjumlahan 10,81 ditambah 3,024 adalah sama dengan 13,834 gram per mol dikali N sama dengan MR. Maka tadi ini kan MR-nya 30 gram per mol. Sehingga N sama dengan 30 gram per mol yang merupakan MR per dibagi dengan jumlah AN dari BH3, yaitu 13,834. Didapatkan bahwa N-nya adalah, ini sama-sama dengan gram per mol ya, dicoret, molnya adalah 2,169 atau setara dengan 2 mol. Kemudian saya akan melanjutkan. Dari hasil tadi, yaitu 2 mol, maka didapatkan bahwa BH3N sama dengan BH32, yang artinya rumus molekul dari senyawa ini adalah B2H6. Rumus molekul. Nah, kesimpulannya dari soal tadi didapatkan bahwa rumus molekul senyawa tersebut ialah B2H6. Selanjutnya adalah soal kedua dari bab 4. Dari bab 4 tentang reaksi dalam larutan berair. Nah, adapun soal yang saya kutip yaitu latihan soal 4.2 halaman 128. Soal tersebut adalah prediksi endapan yang dihasilkan dengan mencampurkan larutan aluminium 3 nitrat dengan larutan
natrium hidroksida. Tuliskan persamaan ionik bersih untuk reaksi tersebut. Nah, sebelum saya menjawab soal ini, dari soal ini terlebih dahulu menuliskan persamaan tak seimbang yang ada pada soal ini, yaitu aluminium Al NO3 aluminium 3 nitrat dalam larutan ditambah dengan NaOH dalam larutan natrium hidroksida, maka disodiasi menjadi, nah disinilah yang akan kita jawab. Nah, dalam larutan aluminium nitrat 3 aluminium 3 nitrat terdisodiasi menjadi aluminium Al+ ditambah atau aluminium Al+ dan nitrat NO3-. Sedangkan NaOH natrium hidroksida terdisodiasi menjadi natrium Na+ dan OH- atau hidroksida. Nah, seperti yang kita ketahui, aturan kelarutan senyawa ionik umum dalam air pada suhu 25 derajat Celcius, bahwa natrium atau Na+ dan nitrat, natrium dan nitrat atau NO3- akan membentuk senyawa larut, yaitu Na, Na+ dan nitrat akan membentuk senyawa larut, yaitu NaNO3 natrium nitrat. Sedangkan produk lain yaitu dihasilkan dari Al dan OH. Al3+ dan aluminium dan hidroksida OH- akan menghasilkan aluminium hidroksida. Oleh karena itu, tahapan untuk menuliskan persamaan ionik bersih untuk reaksi pengendapan ini dilakukan beberapa tahap.
kita akan memasuki tahap pertama. Tahap 1. Tahap 1 ini kita perlu menuliskan persamaan molekul seimbang. Persamaan molekul seimbang. Yaitu Al, NO3, aluminium 3 nitrat, ditambah NaOH, ini dalam larutannya, ini juga dalam larutan, terdisosiasi menjadi NaNO3 dalam solid atau padatan, ditambah aluminium hidroksida dalam larutan. Nah, di sini belum setara molekulnya, jadi kita setarakan dulu. Al-nya ada 3. Jadi di sini 3 Al. Terus NO3-nya ada 3 juga, berarti di sini ada 3. Karena natriumnya ada 3, berarti di sini juga 3. Jadi pas ya, NaOH-nya juga 3. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menuliskan persamaan ionik senyawa tidak larut sebagai yang ditampilkan sebagai ion terdisosiasi. Maka didapatkan yang pertama Al 3+ dalam larutan, ditambah 3 NO3 min dalam larutan, ini 3 nitrat ya, ditambah Na 3 natrium Na+ dalam larutan, ditambah dengan 3 OH, 3 OH min dalam larutan, terdisosiasi. Jadi disebutkan bahwa
senyawa tidak larutnya ditampilkan sebagai ion terdisodiasi. Berarti setelah tanda panah ini, Al3+ dalam larutan ditambah dengan 3OH- dalam larutan ditambah 3NaNO3 dalam solid atau padatan. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian tahap ketiga ini kita membatalkan atau memangkas penulisan Al3+ dan OH- di setiap sisi persamaan, maka didapatkan persamaan ionik bersihnya. Kita pangkas maka menyisakan 3NO3- dalam larutan ditambah 3Na, 3Na+ dalam larutan 3 natrium terdisodiasi menjadi menyisakan 3NaNO3 dalam solid atau padatan. Tiga natrium nitrat. Nah, perhatikan persamaan ionik bersih ini, bahwa kita perlu menyetarakan persamaan molekulnya terlebih dahulu. Persamaan seimbang ionik bersih ini dengan jumlah atom di sisi kiri dan kanan serta jumlah muatan positif ada 3+ dan yang negatifnya 3-, min 3. Nah, di sisi kiri kanan sama. Maka kesimpulannya, yaitu persamaan ionik bersih senyawa yang merupakan senyawa terlarut ini didapatkan 3NO3, 3 nitrat, ditambah Na+ natrium menjadi 3NaNO3, 3 natrium nitrat dalam padatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.